Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli dan mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami sehingga kami mengerti dan semakin mengenal akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua perjuangan layak untuk diperjuangkan, khususnya bila yang kita perjuangkan bukanlah visi kita. Jangan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran, apalagi umur hidup kita, untuk sesuatu yang bukan untuk kita. Mengapa, saudara? Karena itu semua akan sia-sia belaka, tidak akan ada hasilnya, dan kita akan kehilangan banyak hal di hidup kita. Perjuangkanlah hal-hal yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan fokuslah pada apa yang menjadi visi Tuhan atas kita. 2 Samuel 3 ayat yang pertama mencatat tentang perkembangan konflik antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Daud yang telah diurapi menjadi raja oleh Tuhan, terus berkembang dan semakin menguat dalam dukungan dan pengaruh, sementara keluarga Saul semakin melemah. Mengapa keluarga Saul semakin melemah dalam hal kekuasaan? Karena Tuhan tidak lagi memakai keluarga Saul sebagai raja. Tuhan telah memindahkan urapan dan jabatan raja kepada Daud. Jadi bagaimanapun kerasnya upaya dari keluarga Saul untuk mempertahankan kekuasaan akan menemukan jalan buntu belaka, karena memang bukanlah ketetapan Tuhan bagi mereka lagi untuk meneruskan tahta kerajaan bagi Israel. Hal ini mungkin kelihatan sederhana, tapi maknanya begitu luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Seringkali saudara, kita mengejar hal-hal yang begitu kita inginkan dan harapkan. Kita berjuang sedemikian rupa dengan segenap upaya kita, bahkan sampai mati-matian. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa itu bukanlah bagian dari rencana yang Tuhan tetapkan untuk kita. Inilah saatnya kita harus merenung dan mengambil langkah mundur sejenak untuk memahami visi apa yang telah Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya. Dalam upaya kita untuk mencapai sesuatu, penting sekali untuk memiliki tujuan yang jelas yang sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Terkadang kita tergoda oleh ambisi, obsesi, dan keinginan untuk menjadi seperti orang lain, atau kita memperebutkan satu hal yang sama dengan begitu banyak orang, seperti yang terjadi dalam kisah Daud dan keluarga Saul ini. Daud memiliki panggilan dan tujuan yang jelas sebagai raja yang diurapi oleh Allah. Tapi di sisi yang lain, keluarga Saul tidak. Mereka terus berjuang untuk mempertahankan kekuasaan yang semakin merosot. Pada akhirnya jelas, keluarga Saul melemah dan kalah dalam perjuangan ini. Kadangkala saudara, perjuangan yang terus-menerus bukanlah tanda ketekunan, tapi bisa menjadi tanda bahwa kita melawan arus rencana Tuhan. Kita mungkin merasa perlu memperjuangkan sesuatu, tapi tidak menyadari bahwa itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Sebagai manusia kita perlu belajar mendengar suara Tuhan
mengerti dan mengenali kehendak-Nya dalam hidup kita. Ketika kita menemui rintangan yang terus-menerus dan hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, mungkin itu adalah tanda bahwa kita harus berhenti dan mengubah haluan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kisah Daud, ia meraih kemenangan karena ia bergerak sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Sementara keluarga Saul bergerak sebaliknya, yaitu melawan rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini sedang berjuang terus-menerus untuk sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan? Ada yang mengejar-ngejar satu orang yang diyakini sebagai pasangan hidup, padahal orang itu sudah bersuami atau sudah beristri. Ini jelas berlawanan dengan kehendak Tuhan. Ada yang berjuang dalam usaha yang bukan merupakan talenta dan rencana Tuhan baginya. Ini akan tidak ada gunanya. Marilah fokus berjuang pada visi dan rencana Tuhan atas kita, sehingga kita tidak akan gagal, tapi akan mengalami keberhasilan dan kemenangan seturut dengan tujuan dan rencana Tuhan yang baik atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh jelas berbicara kepada kami. Firman-Mu begitu mulia, menuntun kami semakin naik, semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak selalu apa yang kami perjuangkan harus kami terus perjuangkan. Khususnya ketika apa yang kami perjuangkan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, mengenali akan rencana-Mu atas kami, sehingga kami berjuang dalam jalan-jalan dan visi yang Tuhan tetapkan. Dan kami tidak berjuang dalam jalan-jalan yang sebenarnya merupakan obsesi dan keinginan hati kami sendiri. Tolong kami untuk tunduk dan taat pada kehendak-Mu, mempercayakan semuanya kepada-Mu, dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu kami sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali dengan tubuh yang sehat. Kekuatan baru Tuhan berikan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan lebih mengerti, lebih mengenal akan setiap kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Karena itu, tolong kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.